البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, azdani wa azakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana sekarang kita masih berada pada pembahasan kisah Nabi Syuaib alaihissalam dalam surat Al-A'raf juz yang ke-9. Terakhir kita baca adalah ayat yang ke-91 mengenai balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang ditimpakan kepada kaum Syuaib alaihissalam. Karena mereka tidak menerima dakwah Nabi Syuaib alaihissalam, tidak menerima dakwah tauhid, tidak menerima dakwah al-haq, justru mereka berpaling, ngejek, mencemooh, menghina, dan bahkan mengancam untuk mengusir Nabi Syuaib alaihissalam. Akhirnya Allah Ta'ala timpakan apa kemarin? Ditimpakan guncangan yang sangat dahsyat, gempa, hingga apa? Rumah-rumah mereka roboh dan mereka mati dalam kondisi tertimbun. Wal'iyadzubillah. Kita lihat kisah berikutnya, sambungan daripada yang kemarin, ayat yang ke-92, perhatikan. Qala Allah Ta'ala menyatakan, alladzina kadzdzabu Syuaiba ka'an lam yaghnau fiha, alladzina kadzdzabu Syuaiba kanu humul khasirin. Orang-orang yang mereka mendustakan Nabi Syuaib alaihissalam seakan-akan mereka itu tidak pernah hidup di negeri tersebut. Kenapa? Karena benar-benar habis. Dari kampung itu sudah habis semuanya. Penduduknya sudah dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Jadi seakan-akan enggak ada penduduknya sudah. Paham ya? Nah, ditimpa dengan apa? Gempa, goncangan yang sangat dahsyat yang membuat mereka apa? Mati dalam kondisi tertimbun bangunan-bangunan yang ada di situ. Wal'iyadu billah. Naam. Alladzina kadzdzabu Syuaiban kanu humul khasirin. Orang-orang yang mereka mendustakan Nabi Syuaib alaihissalam, mendustakan dakwah Nabi Syuaib alaihissalam, mereka lah orang-orang yang rugi. Diseru, dinasihati. Nanti disebutkan ayat yang berikutnya, Nabi Syuaib bukan diam. Beliau sudah menasihati, mengarahkan, membimbing, tapi mereka tidak cinta dengan nasihat. Itu sebabnya. Ternyata mereka tidak suka, tidak senang dengan nasihat. Dinasihati, dibimbing, diarahkan, malah apa? Nolak, bangkang, ngayel, bantah, seperti itu. Nah, kita lihat biar tambah jelas. Qala al-mufassirun astabahumullah, yang punya kitabnya disimak ya. Alladzina kadzdzabu Syuaiban ka'annahum lam yuqimu fi diyarihim. Orang-orang yang mendustakan Nabi Syuaib seakan-akan seolah-olah mereka belum pernah tinggal di rumah-rumah mereka. Karena memang benar-benar habis. Paham ya? Nah, setelah ditimpa goncangan atau gempa yang sangat dahsyat, semuanya mati sudah. Tertimbun bangunan. Seakan-akan itu enggak ada kaum Nabi Syuaib di situ gitu loh. Paham ya? Nah, mubalaghah dalam artian karena benar-benar dibinasakan. Yang orang-orang yang tidak mau beriman kepada Nabi Syuaib alaihissalam. Kita lihat, walam yatamatta'u fiha, seolah-olah seakan-akan mereka tidak pernah bersenang-senang di negerinya atau di rumah-rumah mereka, karena enggak ada. Maksudnya dalam artian mereka mati semuanya. Haitsu nam ustusilu, karena mereka benar-benar dimatikan sampai akar-akarnya. Maksudnya itu benar-benar dihabiskan dengan apa? Nam azab dari Allah Subhanahu wa taala tadi. Falam yabqa lahum atharun, ya kan? Maka tidak tersisa sedikit pun untuk mereka bekas, enggak ada bekasnya. Jadi benar-benar mati semuanya. Dalam kondisi apa matinya? Tertimbun bangunan. Bangunan-bangunan itu roboh karena goncangan yang sangat dahsyat tadi itu, kemudian mereka mati di situ. Paham ya? Jasad-jasad mereka tertimbun bangunan tadi itu. Naam. Allahul musta'an.
Kita lihat, wa asabahumul khusran wal halak fid dunya wal akhirah. Dan sungguh telah menimpa mereka kerugian, kebinasaan di dunia dan juga di akhirat. Di dunia mendapatkan siksaan tadi itu azab, langsung dihukum oleh Allah Taala. Nah, barakallahu fikum dengan apa? Adanya guncangan gempa yang sangat dahsyat tadi itu. Di akhirat jelas neraka. Kenapa? Karena mereka orang-orang kufar yang tidak mau beriman dengan Nabi Syuaib alaihissalam. Ayat yang berikutnya perhatikan baik-baik. Fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablagtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum fa kaifa asa ala qaumin kafirin. Bayangkan, Nabi Syuaib beliau setelah melihat keadaan seperti itu, beliau berpaling, fatawalla anhum, kemudian Nabi Syuaib berpaling dari mereka. Seraya berkata, wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan kepada kalian risalah-risalah Rabbku. Sudah menyampaikan dakwah tauhid. Sudah kita lewati kan dakwah para nabi dan rasul sama semuanya, mendakwakan tauhid. Nah, kemudian apa kata Nabi Syuaib alaihissalam? Dan aku sudah menasihati kalian, sudah menyampaikan dakwah, sudah menyampaikan nasihat juga. Fa kaifa asa ala qaumin kafirin? Bagaimana mungkin aku sedih? Atas bencana azab yang menimpa orang-orang kafir. Sudah sedih lagi sudah, karena mereka memang sudah disampaikan hujah di hadapan mereka. Tapi nolak, bantah, bangkang, akhirnya Allah timpakan azab tadi itu. Nabi Syuaib alaihissalam tidak merasa kehilangan, karena mereka orang-orang yang tidak mau beriman kepada Nabi Syuaib alaihissalam. Nah, kita lihat tafsirannya. Qala al-fasirun asabahumullah fa'arada Syuaibun anhum hinama aikon bihululil azab bihim. Kemudian Nabi Syuaib berpaling dari mereka setelah nampak yakin bahwasannya datangnya azab yang telah menimpa mereka. Waqal, seraya Nabi Syuaib mengatakan, ya qaum, wahai kaumku, laqad ablagtukum risalati rabbi, sungguh aku telah menyampaikan kepada kalian risalah-risalah Rabbku, wa nasahtu lakum bidukhuli fi dinillahi wal iqla'i amma antum alaihi. Bayangkan nasihat sudah sampai ini ya, tegak hujah sudah. Dan sungguh aku telah menasihati kalian untuk masuk ke dalam agama Allah Ta'ala dan meninggalkan kebiasaan perbuatan yang kalian berada di atasnya, kesyirikan. Paham ya? Dan nasihat oleh Nabi Syuaib alaihissalam, tapi malah apa? Bangkang, nolak, tidak menerima dengan nasihat tadi itu. Naam. Falam tasma'u wa lam tuti'u, tapi kalian enggak mau mendengar dan tidak mau mentaati. Fa kaifa ahzan ala qaumin jahadu wahdaniyatallahi wa kadzdzabu rusulah. Maka bagaimana aku sedih? Bagaimana mungkin aku sedih kepada kaum yang mereka apa? Menentang ketunggalan Allah Subhanahu wa taala, keesaan Allah taala, dan orang-orang yang mendustakan para rasulnya. Beliau enggak sedih. Kenapa enggak sedih? Karena sudah sampai hujjah di hadapan mereka. Paham ya? Sudah sampai hujjah, nah barakallahu fikum, disampaikan. Namun di hadapan kaum Syuaib alaihissalam dalam kondisi seperti itu, mereka malah justru apa? Tidak menerima dan apa? Dan mereka malah kemarin kita lewati mengancam untuk mengusir Nabi Syuaib alaihissalam dan malah membuat apa? Membuat syubhat di kalangan orang-orang yang sudah didakwai. Kalau kalian ikut ajaran Nabi Syuaib, rugi kalian katanya. Allahul musta'an. Naam. Kita lihat lagi ayat yang berikutnya yang 1094, perhatikan baik-baik. Wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad dharra la'allahum yadarra'un. Artinya, dan tidaklah kami mengutus di suatu qaryah, suatu kampung, suatu negeri, seorang rasul kemudian penduduknya mendustakan dakwah Rasul tersebut, kecuali kami akan menghukum, mengazab penduduknya dengan ba'sa wad dharra, yaitu dengan rasa apa? Kesempitan dan kesengsaraan. Akan dihukum dengan apa? Kesempitan dan kesengsaraan. Kenapa? Karena mendustakan dakwah nabinya, mendustakan dakwah rasulnya. Paham ya? Nah, seperti itu. Kita lihat, la'allahum yadarra'un. Kenapa tujuannya? Diazab, disiksa dengan kesempitan dan juga kesengsaraan. Tujuannya adalah la'allahum yadarra'un, agar mereka tunduk dan kembali kepada Allah Ta'ala. Tapi tetap enggak kembali juga. Paham ya? Sudah diuji dengan seperti itu ujiannya, tetap enggak kembali juga. Allahul musta'an. Naam. Kita lihat
Tafsirannya barakallahu fiik, perhatikan baik-baik. Qala al-mufassirun asabahumullah wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin yad'uuhum ila ibadatillah wa yanhahum 'amma hum fihi minasyirk. Dan tidaklah kami mengutus pada suatu qaryah, suatu kampung, suatu negeri, seorang nabi pun yang dia menyeru mereka untuk beribadah kepada Allah dan melarang mereka dari apa? Perbuatan syirik yang mereka berada di atasnya. Fakadzabahu qaumuh, kemudian kaumnya mendustakan. Jadi kaumnya enggak menerima dakwahnya, malah mendustakan, mengejek, mencaci maki, menghina, bahkan apa mengancam atau mengusir. Seperti itu. Allahul musta'an. Illa ibtalainahum bil ba'sa'i wad dharra. Melainkan kami akan menguji mereka dengan kesempitan, kesengsaraan. Fa'asabnahum fi abdanihim bil amrad wal asqam. Ini lihat ini. Kemudian kami timpakan pada mereka, pada badan-badan mereka dengan apa? Penyakit-penyakit dan juga apa? Rasa sakit. Seperti itu. Asqam al-amrad sama artinya, penyakit-penyakit. Wa fi amwalihim, dan kami uji pada harta-harta mereka bil faqr wal hajah, dengan kefakiran dan apa? Butuhnya mereka kepada harta. Maksudnya bagaimana? Diuji dengan kemiskinan. Nah, barakallahu fikum. Hal ini tentunya sudah tidak asing lagi ya. Banyak kisah-kisah yang barakallahu fikum menjelaskan keadaan suatu kaum yang semula bersyukur, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi begitu datang nikmat yang melimpah, datang kenikmatan yang sangat luas dan juga banyak dari seluruh penjuru, justru mereka berbalik arah, kufur terhadap nikmat Allah taala. Ya kan? Kisahnya banyak sekali ya. Yang sering dijadikan contoh adalah apa? Perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha raghadan min kulli makan." Awal mulanya seperti itu. Apa artinya? Allah taala sungguh telah memberikan permisalan suatu kampung yang penduduknya tenang, tentram, aman, langgeng, sentosa. Paham ya? Nah, rezeki datang dari seluruh penjuru. Bayangkan itu, kurang apa lagi? Nikmat dari mana-mana datang. Tapi lihat apa yang mereka perbuat. Kafarat bi an'amillah. Akhirnya penduduk kampung tersebut malah kufur terhadap nikmat Allah, enggak bersyukur, berbuat syirik, mensekutukan Allah taala. Akhirnya apa? Allah taala apa? Allah taala azab mereka. Setelah mereka kufur, fakafarat bi an'amillah fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un. Itu contoh yang sering muncul. Artinya apa? Akhirnya Allah taala apa? Azab mereka dengan rasa ketakutan dan juga rasa lapar. Dibikin mereka kelaparan, dibikin mereka ketakutan. Padahal semula apa? Kampung tersebut, negerinya tenang, tentram, aman, damai. Bayangkan itu. Tapi karena penduduknya kufur, penduduknya tidak bersyukur, berbuat kesyirikan, kebid'ahan, kekufuran atau yang semisalnya, Allah taala apa? Nah, barakallahu fikum, azab mereka dengan apa? Diuji mereka dengan apa? Rasa lapar dan rasa takut. Nah, dengan sebab apa? Bima kanu yaslaun. Sebabnya karena ulah mereka sendiri. Tidak mau bersyukur. Paham ya? Karena kenikmatan kalau Allah taala sudah berikan, itu Allah taala tidak akan mencabut begitu saja. Pasti ada sebabnya kenapa kenikmatan dicabut. Ada sebabnya. Nah, sebab yang paling besar adalah ulah tangan manusia itu sendiri. Sebagaimana Allah taala mengatakan dalam ayat yang lain, Allah taala mengatakan apa? Dzalika bi annallaha lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya kan? Artinya apa? Yang demikian itu tidaklah Allah taala mengubah kenikmatan yang diberikan kepada suatu kaum, melainkan kaum itu sendiri yang mengubah, gitu loh. Sebabnya karena kaum itu sendiri kufur, berbuat syirik, akhirnya Allah taala cabut. Bayangkan itu, ya kan? Nah, barakallahu fikum, mereka sendiri yang mengubah. Naam. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, barakallahu fikum. Kita lihat sini. Kenapa tujuannya Allah taala memberikan ujian mereka berupa kesempitan dan juga kesengsaraan? Raja'an an yastaqinu. Tujuannya agar mereka itu semakin tunduk dan tenang. Wa yunibu ila Allah, dan agar mereka kembali kepada Allah taala. Tadarru' wa yarji'u ila al-haq, dan mau kembali kepada al-haq. Itu tujuan pertama kalinya. Dikasih ujian, kesempitan, kesengsaraan biar mau kembali. Paham ya? Tapi buktinya bagaimana? Justru malah enggak kembali, tambah ngeyel,
tambah bangkang, tambah nolak, diadablah Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Naam. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah barakallahu fikum. Jadi ini merupakan sunnatullah jalla wa ala. Naam, pada setiap kaum yang didakwahi oleh nabinya kemudian mereka menolak, naam, bantah, bangkang atau yang semisalnya, akhirnya apa? Allah taala berikan hukuman. Allah taala berikan hukuman dengan hukuman yang mengerikan. Kita lihat ayat yang berikutnya. Disimak baik-baik. Qala Allah taala menyatakan, "Summa baddalna makana as-sayyi'atil hasanah hatta 'afau wa qalu qad massa aba'ana ad-dharra'u was-sarra fa akhadnahum baghtah wa hum la yash'urun." Ngeri ini ya. Karena Allah taala kalau mengadab itu enggak ngomong-ngomong. Langsungan dalam kondisi tidak sadar langsung turun azab. Wal'iyadzubillah. Kita lihat sini. Kemudian kami ganti keadaan mereka yang semula sempit, sengsara dengan kebaikan dan juga kesenangan. Jadi diganti dulu. Namanya istidraj. Diulur-ulur, penguluran waktu. Nah, banyak kan antum saksikan orang kaya dari kalangan orang kufar? Banyak. Mobil mewah, rumah banyak, gedung enggak usah nanya. Orang kafir padahal. Itu namanya apa? Istidraj. Paham ya? Hanya sekedar penguluran waktu, diulur-ulur waktu untuk mereka. Paham ya? Adapun siksaan menanti sebenarnya. Paham ya? Nah, di dunia mereka senang-senang mereka. Paham ya? Kaya raya, tapi di akhirat enggak ada satupun orang kafir masuk surga, enggak ada. Paham ya? Nah, semuanya di neraka. La yamutu fiha wala yahya. Enggak hidup, enggak mati, wal iyadu billah. Kesengsaraan, siksaan yang mereka rasakan. Kita lihat sini barakallahu fiik. Kemudian ketika mereka sudah merasakan tenang, nikmat, qalu, mereka mengatakan, sungguh bapak-bapak kami, nenek moyang kami, mereka dahulu merasakan kesempitan dan kesengsaraan dan juga pernah merasakan kebahagiaan. Nah, di saat-saat seperti itu, fa akhadnahum baghtah, kemudian kami azab mereka secara apa? Tiba-tiba. Datangnya tiba-tiba. Antum lihat. Kalau ada gunung meletus wal'iyadzubillah, atau tsunami wal'iyadzubillah, atau banjir, atau gempa bumi, tiba-tiba enggak datangnya? Tiba-tiba enggak? Tiba-tiba antum enggak tahu posisi kita, mungkin tidur atau mungkin kita lagi santai atau orang lagi pada belanja atau orang lagi pada makan, tiba-tiba datang barakallahu fikum ujian bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Datangnya tiba-tiba. Nah, ketika ada bencana seperti itu, ingat-ingat ada dua keutamaan. Keutamaan dalam artian apa? Hikmah. Di balik bencana itu ada dua hikmah di antaranya. Hikmah pertama, itu memang hukuman bagi orang-orang kufar wal musyrikin wa ahli ma'asi agar mereka itu mau kembali. Ketika apa? Ditimpa dengan apa? Dengan bencana tadi agar mereka mau kembali kalau ada yang sisa-sisa dari mereka yang masih hidup. Paham ya? Dan ujian bagi orang yang beriman. Orang sudah beriman kok dapat juga ujian. Naam, diuji sabar atau tidak dengan menghadapi ujian tersebut. Karena apa? Karena hikmah di balik apa bencana tersebut. Naam, bagi orang yang beriman walaupun kena pun itu ujian itu loh. Paham ya? Karena Allah Taala ketika menimpakan suatu azab enggak pandang bulu, enggak dipilihin yang orang beriman enggak kena, kemudian yang tidak beriman baru kena, enggak seperti itu. Paham ya? Semuanya kena. Ya kan? Semuanya kena. Makanya Allah Taala sudah memberikan ultimatum kan? Apa ultimatumnya? Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Itu ultimatumnya. Berhati-hatilah kalian dengan suatu fitnah, bencana, bala, petaka yang tidak menimpa hanya khusus orang-orang yang zalim saja. Jadi semuanya yang zalim yang enggak zalim kena juga gitu loh. Yang zalim itu memang hukuman mereka, untuk mereka, yang tidak zalim yang beriman itu ujian. Paham ya? Ujian barakallahu fikum. Seperti itu. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah barakallahu fikum. Kemudian kami azab mereka baghtah dalam keadaan secara tiba-tiba, wa hum la yashurun. Dalam keadaan mereka tidak menyangka dan juga mereka tidak terasa, tiba-tiba datang azab. Qala al-mufassiruna sabahumullah, disimak baik-baik. Kita baca yang terakhir ini. Summa baddalna al-halata at-tayyibah al-ula makan al-halat as-sayyi'ah. Kemudian kami gantikan keadaan kesengsaraan, kesempitan yang pertama tersebut dengan keadaan yang baik dan bagus. Fa asbahu fi afiyatin fi abdanihim
Wasa'atin wa rakha'in fi amwalihim. Kemudian menjadilah mereka orang-orang yang sehat pada badan-badan mereka, luas, longgar harta-harta mereka. Ini bayangkan, dikasih keluasan harta, kelonggaran harta, kesehatan badannya, imhalan lahum nih. Imhal. Apa imhal maksudnya? Hanya untuk penundaan. Penundaan untuk hukum mereka tunda gitu loh, paham ya? Nah, istilahnya kalau bahasa yang lain itu kalau kita lihat kenikmatan kok ditimpakan kepada orang-orang kafir, orang-orang yang menentang kok dapat kenikmatan, istidraj. Paham ya? Nah, itu hanya apa? Penundaan untuk mereka. Wala'allahum yashkurun. Penundaan bagaimana? Semoga mereka mau bersyukur. Dikasih apa? Peringatan terlebih dahulu. Falam yufid ma'ahum kull dzalik. Tapi semua itu tidak memberikan manfaat bersama mereka. Tidak memberikan manfaat bersama mereka. Mereka tetap tidak bersyukur. Walam ya'tabiru walam yantahu amma hum fi. Mereka tidak menganggapnya dan juga tidak mau menyudahi, tidak mau meninggalkan keadaan kesyirikan yang mereka berada di dalamnya. Wa qalu, perhatikan ini, wa qalu seraya mereka berkata, hadhihi 'adud dahr fi ahli. Ini cuman kebiasaan masa yang datang gitu loh. Masa itu waktu, kebiasaan waktu yang menimpa pada keluarga orang, kadang sakit, kadang bahagia, kadang senang, yaumun khair wa yaumun syarr, ya kan? Hari ini baik, hari ini apa? Jelek. Itu mereka menganggap itu cuma adat biasa itu. Wa huwa majra li abaina min qabl. Itu yang telah menimpa nenek moyang kita sejak dahulu. Kadang nikmat, kadang sakit, kata-kata mereka ya. Akhirnya apa? Fa akhadnahum bil adabi faja'atan. Kemudian kami azab mereka, kami hukum mereka dengan suatu azab faja'atan. Dalam keadaan faja'ah itu tiba-tiba. Wa hum aminun, dalam keadaan mereka merasa aman. La yakhtur lahum al-halak 'ala bal. Tidak terpetik di benak-benak mereka kebinasaannya akan menimpa mereka. Karena datangnya tiba-tiba. Datangnya tiba-tiba. Dan ini yang kita saksikan barakallahu fiik, banyak bencana-bencana alam yang kita saksikan, mungkin kita melihat langsung atau dengar kabar itu ya. Itu kan kalau mengenal semuanya gitu loh. Paham ya? Semuanya, yang kafir juga kena, yang musyrik juga kena, yang munafik juga kena. Nah, barakallahu fiikum, seperti itu. Allahul musta'an. Tapi ingat, itu ujian bagi orang yang beriman dan sebagai hukuman bagi orang kufar wal munafikin wa ahlul ma'asi. Paham ya? Nah, dan itu sebagai apa? Ultimatum peringatan agar mereka mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak pandang bulu, tidak dipilih-pilih dulu, tidak seperti itu. Semuanya akan merasakan kalau sudah barakallahu fikum datang bencana atau ujian cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang sampaikan semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Walhamdulillahirabbil alamin.